Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita berada di malam ke-29 dari bulan Ramadan, yang artinya ini adalah malam ganjil yang terakhir. Malam ganjil yang terakhir yang insyaallah masih ada kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk meraih malam yang penuh dengan kemuliaan atau Lailatul Qadar. Sebagaimana sabda Nabi SAW tentang keberadaan Lailatul Qadar itu di malam ganjil. Qala Rasulullah SAW, taharrau Lailatul Qadri fil witri min ashril awakhir min Ramadan. Kata Nabi SAW, carilah malam Lailatul Qadar itu di malam yang ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini adalah malam ganjil yang terakhir jamaah. Tidak akan ada lagi setelahnya kecuali kita tunggu 1 tahun lagi. Dan dalam proses penantian 1 tahun itu tidak ada jaminan bahwa kita masih hidup. Tidak ada jaminan. Nah, bisa jadi yang di tempat ini mungkin tahun depan bisa nggak ada lagi, sudah kembali kepada Allah sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Ada beberapa orang yang ikut Qiyamul Lail bersama kita, ikut tarawih, ikut salat berjamaah, dan kita di musalla ini. Namun sekarang sudah tidak ada. Di mana? Dikubur. Jamaah, dikubur. Sudah beda alam. Sudah meninggal, sudah mati. Dan ini adalah dipergulirkan oleh Allah Ta'ala, nanti kita tunggu giliran saja. Oleh karenanya, ini malam ganjil yang terakhir, dan kita sudah yakin, sudah paham bahwa belum tentu kita ketemu tahun depan, maka semoga Allah bisa memaksimalkan kita dan beribadah pada malam hari ini. Ya, diusahakan untuk kemudian menghidupkan malam ini, malam ganjil ini, untuk diusahakan tidak tidur, kalau bisa diusahakan tidak tidur sampai hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Kalau bisa, kalau mampu, dimaksimalkan malam-malamnya dengan setelah nanti Qiyamul Lail ini selesai barangkali dilanjutkan dengan qiraatul Quran, dengan zikir, istighfar, dengan berbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, mungkin bisa dikerjakan di masjid yang lain, mungkin barangkali mau i'tikaf sejenak, atau di musalla ini, insyaallah musalla ini tidak ditutup sampai subuh, atau mungkin di rumah masing-masing. Ya, tetap muhasabah, tetap zikrullah, tetap beristighfar kepada Allah. Diusahakan seminimal mungkin menggunakan handphone. Diusahakan televisi itu mati, dan seterusnya. Yang mengganggu kedekatan Anda kepada Allah pada malam ganjil ini, diusahakan untuk disingkirkan dulu. Ya, karena ini malam ganjil yang terakhir jamaah. Nah, wa ba'da dzalik, jamaah sekalian, nanti kita salat, kita ketemu surah Al-Insyiqaq. Nah, idza sama'un syaqqat, dan di situ terdapat ayat sajadah. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Yang disunnahkan bagi setiap pembacanya baik di dalam salat maupun di luar salat untuk kemudian sujud tilawah. Untuk sujud tilawah, dan imam nanti melaksanakan sunnah itu ketika ada kalimat wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun, maka kita sujud tilawah. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang keistimewaan sujud tilawah ini. Dan semua sujud secara umum, ya, dan wabil khusus nanti sujud tilawah. Nabi memberikan fadilahnya. Qala Rasulullah SAW, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, idza qara'a ibnu adama as-sajadah fasajad, apabila
Bani Adam, anak cucu Adam. Tentu yang dimaksud adalah kita, minal muslimin, kaum muslimin. Kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nggak ada sujud kecuali umatnya Rasulullah. Tidak ada yang sujud kepada Allah kecuali umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sujud kepada Allah. Kemudian kata Nabi, apabila Bani Adam, kaum muslimin itu qara'a as-sajadah, membaca ayat as-sajadah, dan di dalam Al-Quran ada 15 jumlahnya. Fasajada, kemudian dia sujud. I'tazala syaitanu yabki, maka syaitan pergi, dia berpaling dan menangis. Syaitan berpaling dan menangis. Ya, kemudian dia mengatakan, yaqulu ya wailah, wa fi riwayah ya waili. Syaitan ini menangis dan mengatakan, celakalah diriku. Celakalah diriku, kata syaitan. Umira ibn Adam bisujudi fasajada. Manusia, anak Adam, kaum muslimin itu diperintah oleh Allah Ta'ala untuk sujud, maka dia taat, nurut sama Allah, dia sujud. Ya, falahul jannah. Dan sebab sujud itulah Bani Adam, kaum muslimin itu, orang yang salat itu, orang yang baca Quran kemudian sujud itu, orang yang baca sajadah kemudian sujud itu, dapat surga dari Allah. Wa umirtu bisujudi fa'abaitu faliya annar. Dan adapun aku diperintahkan sujud oleh Allah Ta'ala, aku menolak, abait, maka bagiku neraka. Jamaah, ternyata syaitan pun bisa nangis, jamaah. Maka kata Allah dalam surah Fatir itu, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Syaitan itu musuh kalian, wahai manusia, kata Allah. Maka senantiasa, selalu, abadan, jadikan syaitan itu musuhmu selama-lamanya. Ya, jangan pernah menjadikan syaitan sebagai teman. Karena Allah Ta'ala berpesan, wala tattabi'u khutuwati syaitan, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu adalah musuh kalian yang nyata. Ya, yang menjerumuskan manusia ke neraka adalah syaitan. Ya, dengan tipu dayanya. Dan kakek moyang syaitan yang bernama iblis itu, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Nah, inilah ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada siapa? Kepada Adam. Perintah Allah. Allah yang merintahkan, ya sami'na wa ta'na, malaikat ini la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah, senantiasa mentaati perintah Allah. Allah merintahkan sujud kepada siapa? Terserah Allah merintahkan kepada siapa, yang penting Allah merintah taat sujud. Kepada Adam, sujud. Ya. Fasajadal malaika, semua malaikat sujud. Ya. Illa iblis, kecuali iblis. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan aba wastakbar. Iblis enggan dan sombong dia. Aba wastakbar, karena enggan langsung menolak perintah Allah, menunjukkan kesombongan dengan mengatakan reason, alasannya, ana khairum min, dalam ayat yang lain disebutkan. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari Adam, ya Allah. Kau ciptakan aku dari api, sementara Adam dari tanah. Ini adalah logika yang keliru. Ya sudah, nggak nurut, bangkang, alasan, pakai logika yang salah. Maka jangan sampai niru syaitan. Sudah salah, sampai mempertahankan kesalahannya dengan alasan-alasan yang banyak. Tambah salah semua. Mulai kapan api lebih baik daripada tanah? Ini alasan syaitan saja. Ya, ana khairum min, ya Allah, aku lebih baik daripada dia. Dan Allah tidak membenarkan itu. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dari api, engkau ciptakan dia Adam dari tanah. Ya. Maka qala fahbit minha, maka turunlah engkau, terusir dari surga. Maka sejak itulah syaitan ini bersumpah kepada Allah Ta'ala, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Kalau begitu, ya Allah, berikan aku hidup yang abadi. Tangguhkan nyawaku, tangguhkan umurku ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit, sampai hari kiamat. Ya satu ini aja, ya iblis ini aja yang ditangguhkan oleh Allah Ta'ala sampai hari kiamat.
Dan disebutkan dalam surah Al-Kahfi itu kana minal jinni. Ya, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblis kana minal jin. Dan iblis itu termasuk bangsa jin. Nah, ya. Kemudian qala innaka minal munzarin. Kamu termasuk hamba yang ditangguhkan umurnya. Jadi jin itu secara umum sama seperti manusia. Ya, mereka hidup, mati, berkeluarga, memiliki anak keturunan, punya rumah dan seterusnya. Tapi beda alam gitu aja. Ya, kata Allah, innahu yarakum huwa qabiluh min haitsu la tarawnahum. Yang namanya jin itu beserta kabilahnya, beserta bangsanya itu bisa melihat alam manusia. Bisa melihat kita nih, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Kita tidak bisa melihat alam mereka, ya, kecuali mereka menampakkan diri dalam bentuk ular, dalam bentuk binatang, ya, bahkan dalam bentuk manusia, namun tidak sempurna. Sebagaimana hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ketika Ubay ini menyimpan makanan kurmanya di suatu tempat di dapur, setiap malam kok dilihat paginya hilang ini, kurmanya mesti berkurang. Maka Ubay nyanggong bahasa Bangil kita ini ya, ditunggu malam ini, ditungguin siapa ini ngambil kurma ini, karena keluarganya nggak ada yang ngambil. Maka ada sosok anak kecil yang disebutkan dalam hadis itu, hadisnya Hasan Sahih ini, yang anak usia antara hendak balik, ya usia kalau anak kecil usia 12 tahun lah, 12-13 tahun. Dan Ubay melihat ternyata ada anak itu di dapur dia. Kemudian Ubay mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian dia menjawab, Waalaikumsalam. Nah, ini jawab salamnya Ubay, jamaah. Kalau kita kan sudah kabur ini kalau ada yang aneh-aneh gitu. Ini sahabat Nabi, jamaah, la yakhsha illallah. Ini sahabat Nabi nggak takut kecuali hanya kepada Allah. Nggak pernah takut. Apalagi urusan sama jin, nggak pernah takut. Ya, nampak pun nggak takut. Kalau kita ini kan karena kakek gelok film horor, ya. Ojo-ojo nampak krungu suara-suara tok ae melayu wisan. Ya, padahal suara-suara binatang barangkali. Melayu. Apa iku rek? Melayu. Klodak, apa iku? Keweden karepe dhewe. Ya, karena sudah di memori otak kita terekam perkara-perkara yang bikin kita takut sejak kecil. Makanya punya anak ojo didudukno film horor. Nanti gedene lecek kaya bapake. Ya, dudukno sing film sing kena-kena Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, kisah-kisah Nabi yang sahih. Anak ini nekat engko. Jadi wedeni, aja liwat kono setan gundul. Boleh kapan setan gundul itu kok di? Potong nang di. Ikhwani rahimani rahimakumullah, ini masaib, ini musibah. Kalau orang tua nggak punya ilmu, maka yang diberikan kepada anaknya ngawur terus. Ya, jadi kan generasi anak kita seperti para sahabat dan wedine. Maka Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Maka kata Ubay bin Ka'ab, anta ajinnah anta awil ins. Kau niki jin apa menungso? Bal ana jin. Aku adalah jin. Kemudian dipanggil sama Ubay Ta'ala ke sini. Diceluk jamaah. Ya. Aku ingin lihat tanganmu. Aina yadai. Ditunjukkan tangannya. Kata Ubay, faro'a itu yadul kalab wa sya'ru kalab. Maka ternyata aku lihat tangannya anak kecil tadi itu, tangannya kayak anjing dan punya bulu seperti anjing. Nah, ini salah satu rupanya anak, wajahnya wajah anak kecil, tapi tangannya tangan anjing. Ini yang dilihat oleh Ubay bin Ka'ab, dan Ubay bin Ka'ab inilah termasuk sahabat yang meriwayatkan tentang wallahi ini la'alamu, kita jelaskan kemarin. Demi Allah aku mengetahuinya tentang malam ganjil. Fi laila sab'in wa ishrin. Ya, itu berada di malam 27 Ramadan, tentang ya Lailatul Qadar yang kita jelaskan malam 27 kemarin. Ini rawinya juga sahabat Ubay bin Ka'ab. Hadis ini juga Ubay bin Ka'ab. Dan Ubay ini salah satu ahli Quran di zaman Nabi. Ya, bersama Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, yang dipilih oleh Nabi untuk kemudian memerintahkan semua sahabat untuk mengambil ilmu Quran dari Ubay bin Ka'ab. Nah, radhiyallahu anhum ajma'in. Dari itulah Allah berfirman, kana minal jin, dan iblis itu termasuk dari bangsa jin yang menolak untuk sujud kepada Adam, menolak perintah Allah. Oleh karenanya, kembali lagi ke tentang ayat sajadah, nanti kita yang sholat mau kita sujud, jadikan syaitan itu jamaah musuh Anda, dan usahakan jangan sampai syaitan itu ketawa. Jangan sampai tadi ketawain syaitan, bikin syaitan senang. Ya, bikin syaitan senang. Salah satu yang bikin syaitan senang itu
eh, tolak, cerai. Ya, cerai itu paling disukai sama syaitan. Ya, kalau syaitan menjadikan manusia jatuh ke dalam maksiat, main judi, ya itu dosa besar. Barangkali kemudian minum khamr, ya itu dosa. Tapi kalau iblis itu paling seneng sama anak buahnya, kata Nabi nih, hadis Nabi, sahih. Ya, kata Nabi, ditanya ini, iblis ini duduk di atas singgasangannya di atas air, ya, dia menerima laporan terus dari anak buahnya setan-setan ini. Datang, kamu sudah ngapain manusia? Saya sudah berbuat gini, gini, gini kepada manusia. Aku sudah menjadikan dia bermaksiat kada wa kada. Ya itu kecil. Kamu apa? Kamu ini kecil. Datang satu lagi. Wahai Tuhan, saya telah menjadikan manusia ya suami berpisah dari istrinya. Kamu yang hebat. Sini, kamu duduk di sebelah saya. Artinya saking dahsyatnya tipu daya syaitan menyebabkan seorang pasangan suami istri itu bisa berpisah. Bayangin, padahal mitsaqon ghalidha. Ya orang menikah kan itu di atas ikatan yang kuat. Itu dicerebrekan sama setan sampai bubar gitu. Karena siapa? Ya karena suami istrinya masing-masing tidak paham ilmu, tidak banyak berhitung kepada Allah. Jadi temannya syaitan mau dipancing sama syaitan, bentrok sendiri, rugi-rugi sendiri. Ya, maka kata Allah, wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'id billah. Wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'id billah innahu was-sami'ul alim. Apabila ada waswas dari syaitan, ya, mau marah aja bawaannya, ya, istrinya nggak ngapa-ngapain, kudu dadi diseneni, ya, ini waswasin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti yang istri juga begitu, suami datang capek-capek kerja, kudu ngamuk, itu syaitan. Ta'awud kata Allah. Fasta'id billah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu syaitan an-nazghun, syaitan yang datang tiba-tiba mau merusak rumah tangga Anda. Maka jangan sampai kemudian syaitan senang dengan kesalahan kita, dengan kita menuruti langkah-langkah mereka, langkah-langkah dia, dan kita bikin syaitan terus menangis, ya. Dengan cara apa? Mentaati Allah, mentaati Rasulullah, hidupkan sunnah Rasulullah semuanya, syaitan akan menangis. Salah satunya adalah kalau baca Quran, ketemu sajadah, sujud. Ditaruh Qurannya, Anda sujud. Kemudian kalau Anda sholat, barangkali Anda hafal surat Al-Alaq nih. La tuti'hu wasjudu waqtarib, sujud. Ya, atau baca insyiqaq. Ya, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun, Anda sujud. Ini bikin syaitan menangis. Baik, ya, jamaah, ini yang bisa disampaikan kepada antum semuanya. Kita lanjutkan sholat kedua kita. Barakallahu fiikum. Sholatul qiyam ya asabakumullah.